Alhamdulillah saat ini saya bersama Bapak Sudris Priyono, seorang PMP dari P2Tel Komisariat Purworejo. Saya bersama Pak Edi Purnomo ke tempat Pak Sudris untuk melihat langsung bagaimana usaha UMKM Pak Sudris terkait sepeda listrik. Ya, monggo Pak Sudris, silahkan diceritakan Pak Sudris. Jadi saya pensiun 2009 April. Terus saya sebelumnya membeli sepeda listrik bekas, tidak ada akinya, tapi toko bilang katanya ini baik. Terus saya beli. Akhirnya saya belikan baterai 1.600.000. Saya pasang sendiri, saya pakai 1-2 tahun pasti rusak baterainya. Setelah rusak, saya 5 tahun pertama jadi korban ganti baterai, tapi sudah pensiun. Gimana beli baterai pada 1.600.000? Akhirnya saya 2014 saya pulang ke Purworejo. Akhirnya saya bawa itu sepeda yang bekas tadi, ada 3 unit saya bawa. Di sini juga penyakitnya sama, baterai melembung rusak. Maka dari itu saya akhirnya coba-coba untuk melihat secara fisik apakah baterai ini bisa diperbaiki apa tidak. Baterainya ini kalau orang bilang katanya ini buat baterai kering katanya, tapi setelah saya amati ternyata bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Itu di sini tulisannya valve regulated lead acid for moped. Jadi sebenarnya bukan baterai kering, tapi lead acid nih Pak, lead acid. Maka dari itu lead acid itu biasanya isinya asam sulfat. Asam sulfat ya Pak? Ya. Satu selnya itu kan 2 volt, jadi ini 12. Nah ini kalau ini bagus bisa sampai tegangannya 13,5 volt. Nah, ini kuat sekali bebannya ya. Jenis PLRA ini sangat kuat untuk sepeda listrik. Ini ada satu sepeda listrik, ada yang 3, ada yang 4. Ada ini 400.000 waktu itu. Tapi sekarang udah turun menjadi 350.000. Maka dari itu setelah saya baca buku, dia bilang kalau mau awet akinya silahkan dirawat secara rutin. Ternyata betul. Di situ mengatakan kalau kurang air bisa ditambah atau liquid lain. Nah ini menambahnya satu persatu ini pakai asam sulfat, akisif kalau di luar akisif. Kalau setengah tahun ya antara 5-6 ml lah cukup. Nah ini ternyata saya sekarang udah bisa membuktikan bahwa tidak perlu ganti aki tapi dirawat saja. Padahal setahu kita itu baterai kering ya Pak ya? Tahunya baterai kering. Jadi baterai kering itu hanya istilah sebenarnya. Hanya istilah, bukan kering betulan. Disamarkan. Karena kalau ada lempengan pelembem tanpa dikasih asam sulfat nggak akan menyimpan setrum. Nah, kalau asam sulfat dialiri arus listrik kan akan terurai menjadi 2H2 plus SO3 nempel di platnya itu, makanya jadi tenaga berapa ampere lah. Nah, ternyata itu yang menjadi kendala sepeda listrik itu. Begitu beli 4 juta, tapi begitu 6 bulan terus tahun rusak langsung nggak dipakai, maksudnya dibiarkan nganggur gitu karena mahal ini. Mahal 1.400.000, kalau 3 atau 4 bisa dikalikan sendiri ya Pak ya? Sendiri. Nah ini saya punya ini sudah hampir 5 tahun ini yang hitam itu. Yang hitam udah 5 tahun baterainya. Jadi baterainya itu udah 5 tahun yang. Oh yang ini udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Dari baru belum pernah ganti. Ya, belum pernah diganti. Jadi ternyata luar biasa. Saya targetnya sih 8 tahun, tapi syukur enggak bisa. Iya. Tanya Pak Sudris. Iya. Itu baterai 400 ya, 3 sampai 400 ya.
Kemudian dengan berinovasi itu hanya menghabiskan berapa Pak? Artinya Ya. kan terjadi penghematan sekian gitu. Itu baru satu sepeda. Ketika ada 10 pelanggan sudah berapa begitu? Kira-kira Jadi berapa? biasanya sih saya antar berkisar untuk 20.000 40.000. Lihat kondisinya Pak. Ya. Jadi kalau dia lowbat sekali, maksudnya dia itu benar-benar tidur gitu, kita membangkitkan kan memerlukan power biasanya 40.000. Tapi kalau sekedar dia kekurangan air paling 20.000 satu baterai. Jadi satu sepeda itu paling 80 atau kalau 40 kali 4 ya 160 paling. Berarti panjenengan bisa menekan sekian persen ya Pak? Iya, Jadi, saya bisa menekan sekian. semuanya kalau beli kan 300/400. Iya betul. Itu satu Iya baterai. satu baterai. Kemudian taruh saya punya sepeda gitu ya. Iya. Semua beli 400. Ketika saya ke Pak Sutris itu berapa saya harusnya Pak? Tahunnya saya baterai jadi bagus. Ya kalau selnya nggak rusak, Iya. kalau baterai 4 itu 80 atau 2 kali jadi 160. Tinggal lihat kondisi chargingnya saya harus berapa lama gitu. Kalau hanya sebentar 20.000 cukup. Oh gitu ya. Ya. Kalau nggak terlalu lowbat sekali. Gitu. Kadang-kadang ada yang benar-benar lowbat, kita harus bangkitkan, kita beli token bolak-balik. Gitu ya, ya, oh gitu. Itu aja. Berarti bisa menekan sekian persen gitu. Iya, dan lagi ya. kita nggak perlu khawatir lagi. Orang biasanya beli sepeda listrik itu khawatirnya di baterai. Seperti motor listrik, mobil listrik itu kan di baterai. Sebenarnya kalau pabrik itu nggak merahasiakan sebenarnya kita. Jadi ini terus terang aja ya, ada yang akan bukan disembunyikan sih, tapi bahasa marketing lah. Iya. Satu, baterai kering. Iya. Dua, maintenance free. Iya. Iya. Yang ketiga, do not open, tidak boleh dibuka. Betul. Padahal udah kita beli, kenapa nggak boleh dibuka? Betul. Nah, kenapa itu? Jadi tiga bahasa marketing ini orang biasanya nggak boleh dibuka, rusak, buang. Maintenance free nggak perlu dirawat, buang. Baterai kering, nggak ada airnya, buang. Akhirnya kita jadi korban. Customer jadi korban. Kita mestinya mau pakai juga yang hemat, yang malah akhirnya jadi beban ekonomi tinggi Pak. Coba kalau menengah ke bawah beli satu pemain kan ini berpikir keras. Tapi dampak yang terbesar adalah kan begini. Untuk merek tertentu tadi semakin tidak ada peminat. Apakah pabrikan berpikir sampai sana begitu? Kalau kita open kan kepenak kan? Iya, kita open aja sebenarnya malah rame itu Pak. Nah, kecuali kalau baterai litium. Kalau litium itu kan baterai tidak bisa diperbaiki, rusak ganti. Itu saja kalau hanya selnya beberapa sel mati ganti beberapa bagian ya sudah. Masih selesai. bisa ya Pak ya? Masih bisa. Kenapa dia harus ganti satu blok? Padahal itu kan taruh 3,7 sekian ampere, tapi banyak gitu. Kita tinggal cari mana yang rusak, ganti aja. Terus kita pendidikan kepada masyarakat bahwa listrik tidak membahayakan. Gitu. Ya kalau membahayakan itu ada yang bawa terbakar. Itu litium itu baterainya. Tapi kalau baterai ini asid nggak pernah saya lihat kebakar. Paling kebakarnya di situ aja. Itu aja nggak sampai kobaran api. Paling baterainya berubah. Ya. Untuk yang pernah diperbaiki itu yang sudah dibuktikan hasil perbaikannya itu bisa bertahan berapa lama selama pengamatan Pak Sutris? Ya yang banyak itu ya itu beda saya ya Pak, sudah menjadi 5 tahun. Orang-orang di luar tuh ya dari sekian banyak yang saya perbaiki yang balik pokoknya dia maintenance lagi gitu, itu nggak rusak Pak. Hampir tidak ada ya? Hampir tidak ada. Kalau dia maintenance ya? Oh gitu. Jadi dia baliknya itu karena Pak tolong di maintenance saya. Kalau dia lupa ya salah sendiri gitu. Kalau dia lupa salah sendiri. Saya bilang ini 6 bulan harus maintenance supaya awet, saya nggak banyak keluar uang. Dia nggak balik ya siapa yang tahu? Ya, Kata kuncinya di situ ya. Ya, jadi dan sebenarnya kalau masalah baterai itu bisa dilakukan sendiri Pak. Nggak harus saya gitu. Yang penting kesini saya kasih tahu nyongkelnya, terus hati-hati asam sulfat karena kena kain juga rusak. Beli suntikan ayam itu lepas jarumnya langsung
gitu. Iya, gampang sekali sebenarnya. Yang sepeda Pak Sutris punya yang akinya di servis sendiri itu sudah berapa tahun sampai sekarang, Pak? Nggak rusak lagi. Ini 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Masih normal. Belum ganti baterai, Pak ya? Dengan continue di service. Ya, karena setiap 6 bulan saya suntik, 6 bulan saya suntik. Gitu. Nah, ini ada yang kerusakan, tapi ternyata bukan baterainya, koneksinya. Koneksinya jadi. Koneksinya. Gangguan lain lah. Gangguan lain. Jadi saya pikir kita ya sudah purna itu mesti harus hemat biaya, atau Pak? Kalau hanya beli baterai. Sebenarnya saya sedih ya, melihat keadaan di luar itu. Jadi seolah-olah itu, ya kamu salah yang ngecas, enggak begitu. Mau dicas sehari 10 kali, kalau ada airnya enggak masalah. Iya. Itu saya ada. Kata kuncinya di edukasi. Iya, jadi gimana lah kita itu mengedukasi masyarakat jangan jadi korban lah. Kasihan dia itu udah ekonomi lemah, anaknya mau sekolah mau ke jalan. Sayang. Kan bisa dinaikkan jadi ada semacam build and training gitu. Iya, seperti itulah build and training gitu. Iya, betul. Jadi Jadi paling enggak kan membuka peluang untuk para PMP untuk menambah penghasilan di. iya, sebenarnya sih menurut saya kita konsentrasi di baterai lead acid aja sebenarnya alhamdulillah ini saya agak terbantu, Pak. Itu ya. Iya, terbantu. Jadi artinya itu orang tidak perlu ganti baterai, orangnya juga nggak ngeluarin duit banyak, tapi bisa jalan. Cuma jadi peluang Om. Ketika nanti kita ketepatan Forkom ya Om ya. Iya. Dan Forkom itu kan Forum Komunikasi Pengurus P2 Jateng DIY kan gitu. Ada sekitar Jateng DIY itu 11 PC gitu. Ini menginspirasi kita. Nanti panjangnya kita tulis sepeda narasumber mengedukasi masing-masing PC. Barangkali ada yang berminat. Iya. Ini. Iya, mestinya kita kan udah pensiun biasanya ke musola, Iya. terus ke pasar, gitu kan pakai sepeda listrik. Betul. Kalau urusan jalan kan kasihan, udah bawaannya banyak. Betul. Kita sih sering jemput bola, Pak. Pokoknya pas kita jalan, ada motor listrik rusak, apa mau sepeda listrik rusak, kita dekati, Dek rusak, yuk kita antar sekolah, itu ditinggal sini, ini nomor saya, kalau mau diperbaiki, jangan kita. Oh gitu ya Pak. Iya, Jadi jadi adik-adik itu kan naik sepeda jemput nih, bola. Betul. rusak, terus mogok kan kita tahu, terus kita antar ke sekolah, dititipin situ deh, nanti nomornya bapak ini kalau mau diperbaiki ya silakan itu. Jadi kita sekarang ini jemput bola, Pak. Kalau di rumah nggak ada jemput. Betul. Atau kita gantungin tulisan servis sepeda listrik seperti kemarin, terus kita muter di kota, dipoto sama orang. Ya. Gitu. Salesforce Om. Nah, Ya, kalau Salesforce gitu. Jadi kita memang betul-betul pure ke masyarakat, dan tujuannya saya nggak mau rahasiakan itu, Pak. Betul. Baterai itu nggak mau Ilmu rahasia. yang bermanfaat. Ya. Karena saya dapat juga dari Telkom itu dulu kan UPS kita kan baterainya juga gitu. Betul. Cuma kan kalau bisa buang perusahaan beli lagi gitu kan. Saya nggak sempat baca, tapi setelah saya bolak-balik kena masalah itu baterainya, pasti kenapa nggak bisa perbaiki gitu. Terus akhirnya saya coba buka bukunya, saya pelajari. Ternyata itu Pak. Bukunya begitu mengatakan, sebelum memakai baterai ini silahkan baca dulu buku-bukunya, kan begitu. No water or other liquid can be allowed in the charging port gitu bahasa Inggrisnya. Kalau ingin umur panjang dan awet, silahkan rawat secara rutin, regular ya, maintenance regular. Iya, reguler. Wilayah Purworejo itu kan relatif banyak yang datar ya. Iya. Jadi sepeda listrik maupun sepeda biasa itu sangat dominan di sini. Iya. Itu konsumen pemakai jasa Pak Sutris sudah sampai mana aja untuk wilayah Purworejo? Ngombol sampai Pak? Awu-awu. Gebang. Betul. Gebang kecamatan ke sana lagi. Terus saya juga pernah ke Barat Selen. Kuarjo juga pernah. Pensiunan kita ada yang Kuarjo yang Pak siapa itu? Kuarjo pernah. Pak Magelang.
anu Pak siapa yang istrinya meninggal, Pak siapa? Jadi Sudarjo pernah, terus ngombol ngawu-awu, bah. Terus yang ke utara Mudal Rejo itu jadi Loano ke sana. Loano. Ya, itu juga gitu Pak. Dia macet jet, kira baterainya kayak bagus, nggak tahu nggak modulnya. Jadi itulah. Sebenarnya kita ingin jemput bola ke luar daerah, tapi ya karena usia ya. Kecuali kalau saya diantar, saya hanya training aja. Kalau udah bisa silakan Jadi sudah istilahnya sudah meluas Kabupaten Purworejo. Ya, Purworejo Raya. Sampai Kudarjo. Oke, begitu Pak Sudres. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sekali atas keterbukaan sambutannya. Semoga menjadi amal yang bermanfaat dan bisa karya Pak Sudres ini bisa dinikmati oleh warga Purworejo dan sekitarnya. Terima kasih Pak Sudres. Assalamealaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sejahtera.